Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai anak berkebutuhan khusus dengan hambatan pendengaran atau yang kita sebut dengan tunarungu. Disusun oleh Ratri Dinar Palupi, Ratna Nursinta, Arisapta Melinia, Nanda Kristia, dan Noftaviana. Selamat mempelajari dan selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian anak dengan hambatan pendengaran atau yang sering disebut dengan tunarungu. Tunarungu merupakan seseorang yang pendengarannya mengalami hambatan, di mana orang tersebut memiliki ketidakmampuan dalam mendengar, dari tingkat pendengaran paling rendah hingga tingkat berat, atau tidak mendengar sama sekali. Dan penyandang tunarungu ini juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, sehingga penyandang tunarungu membutuhkan alat bantu dalam mengoptimalkan pendengarannya. Yang kedua adalah faktor penyebab anak dengan hambatan pendengaran, yaitu tunarungu. Jika dilihat dari waktu kejadiannya, faktor penyebab anak mengalami berkebutuhan khusus diklasifikasikan pada 3 aspek, yaitu sebelum kelahiran atau yang sering disebut dengan prenatal, saat kelahiran atau natal, dan sesudah atau setelah kelahiran yang sering disebut juga dengan pasca natal. Faktor penyebab anak sebelum kelahiran atau prenatal. Penyebab terjadinya bayi berkebutuhan khusus sebelum kelahiran yaitu disebabkan oleh yang pertama, adanya infeksi kehamilan yang disebabkan oleh akibat dari air kencing tikus yang mengandung virus leptospirosis. Yang kedua, faktor keturunan dan gangguan genetika. Yang ketiga, usia ibu hamil yang terlalu muda ataupun usia ibu hamil yang terlalu tua. Karena usia ibu hamil yang terlalu muda sangat berpengaruh terhadap janin, di mana usia ibu yang sangat muda memiliki emosional yang kurang matang sehingga ibu mudah stres, dan untuk ibu yang memiliki usia hamil di atas 40 tahun akan mudah terinfeksi penyakit yang diakibatkan oleh pola hidup yang kurang sehat. Yang keempat, keracunan saat hamil yang disebabkan oleh kurangnya vitamin pada janin atau janin mengalami kelebihan zat besi karena mengonsumsi hewan laut ataupun makanan mentah secara berlebihan. Hal ini juga bisa terjadi karena akibat kegagalan dalam melakukan abortus yang memiliki pengaruh besar bayi terlahir cacat. Yang kelima, ibu hamil yang mengidap TBC dapat menyebabkan janin tidak tumbuh dengan sempurna karena metabolisme pada ibu akan terganggu. Yang keenam, ibu hamil yang mengidap penyakit sipilis. Penyakit sipilis ini menyebabkan ibu hamil lemah dan mudah terkena penyakit lain sehingga membahayakan ibu serta janin yang ada di dalam kandungannya. Tanda atau gejala anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Yang pertama adalah terlambat bicara. Setiap anak yang lahir akan melalui beberapa tahapan dan proses bicara yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Tahapan ini harus sangat diperhatikan oleh orang tua, sebab ada beberapa anak yang mengalami keterlambatan berbicara namun orang tua menanggapinya dengan biasa saja, sehingga suatu masalah tersebut tidak dihiraukan. Padahal hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Orang tua wajib memperhatikan rentang umur anak, serta tahapan dan pencapaian anak melalui perkembangan yang anak tunjukkan. Meskipun begitu, tidak semua anak yang mengalami keterlambatan berbicara berarti mengalami gangguan pendengaran. Namun beberapa anak sudah ada yang merespon bunyi dengan gumaman di usia 8 bulan.
Jika anak merespon bunyi dengan gumaman di usia 2-4 tahun, sebaiknya orang tua berkonsultasi ke dokter spesialis atau terapis bicara. Yang kedua, artikulasi anak terhadap beberapa konsonan tidak jelas atau hilang. Ada beberapa anak yang belum sempurna dalam mengucapkan atau mengartikulasikan beberapa huruf konsonan, seperti huruf R dan eng. Terdapat beberapa anak juga yang mengalami kesulitan dalam menyebutkan huruf seperti S atau K. Namun, tahap artikulasi ini tetap harus berdasarkan dengan usia tumbuh kembang anak. Sebagai orang tua, pastikan kita telah memiliki pengetahuan tentang tumbuh kembang anak supaya bisa memantau perkembangannya dan mengantisipasi adanya kelainan atau penyakit secepat mungkin. Yang ketiga, lambat dalam menerima perintah maupun melakukan respon. Ketika seseorang memanggil atau melakukan sebuah instruksi pada anak yang mengalami hambatan pendengaran, mereka akan sulit menangkap omongan yang kita sampaikan, sehingga kita perlu berbicara dengan pelan serta menggunakan artikulasi yang jelas. Jika tidak, anak pasti tidak akan mengerti dan meminta pengulangan atas pembicaraan tersebut. Yang keempat, anak cenderung melihat wajah ketika diajak bicara. Beberapa anak yang mengalami gangguan pendengaran cenderung membaca gerak bibir lawan bicaranya, sehingga jika berbicara, mereka cenderung menatap muka lawan bicaranya, terutama pada bagian bibir. Perilaku ini sering disebut dengan lip reading. Meskipun reaksi pada anak ini sering terjadi pada perilakunya sehari-hari, orang tua tetap wajib memeriksakan anak ke dokter spesialis, terutama spesialis tumbuh kembang dan telinga hidung tenggorokan. Siti Faisa pernah menyatakan ada beberapa tes yang harus dilewati demi penegakan diagnosa. Apakah seorang anak mengalami gangguan pendengaran atau tidak? Beberapa tes yang perlu dijalani antara lain tes Auto-Acoustic Emission atau OAE, yaitu screening pendengaran untuk menilai sela rambut yang terdapat di rumah siput atau koklea, dan tes brainstem evoked response audiometry atau BERA untuk melihat reaksi sistem saraf pendengaran dan batang otak pada saat dilalui rangsangan bunyi. Yang keempat, mendengarkan suatu hal dengan volume yang lebih keras. Hal ini terjadi karena lemahnya suara yang ditangkap sehingga apa yang didengar tidak terdengar jelas oleh anak yang mengalami hambatan pendengaran, seperti pada saat menonton televisi maupun mendengarkan musik dan radio. Dampak sosial anak dengan hambatan pendengaran tunarungu. Pengaruh sosial bagi anak dengan hambatan pendengaran lebih berpengaruh terhadap emosional mereka. Pada saat mereka berinteraksi dengan lingkungannya, anak tunarungu merasa dirinya terasingkan dan muncul rasa tidak pernah dipahami dan mudah frustasi. Hal ini karena mereka juga merasa tidak memahami pesan yang disampaikan secara verbal di lingkungan sosial tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan penyandang tunarungu menjadi seseorang yang egosentris, kaku, gampang tersinggung. Hal ini menyebabkan penderita tunarungu berbeda dengan jenis cacat lainnya. Kecacatan pada anak tunarungu dianggap sebagai cacat yang tidak terlihat, tetapi dapat memunculkan gangguan mental emosional pada anak. Selanjutnya yaitu penanganan terhadap penderita tunarungu. Yang pertama yaitu mencari perhatian. Mendapatkan perhatian dari penderita tunarungu tersebut sangatlah penting untuk berkomunikasi. Untuk mencari perhatiannya, kita dapat menyentuh atau menepuk pundaknya sebagai sebuah isyarat. Hal tersebut dilakukan agar penderita tunarungu dapat fokus pada apa yang akan dikomunikasikan. Yang kedua yaitu mencari tempat yang tenang. Apabila memungkinkan, kita dapat mengajak penderita tunarungu untuk berkomunikasi di tempat yang tenang. Hal tersebut
itu dapat membantu fokus dari penderita tunarungu itu pada komunikasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, yaitu mensejajarkan posisi wajah. Kita dapat memulai komunikasi dengan memposisikan wajah dan mata sejajar dengan penderita tunarungu. Dan pastikan jarak yang digunakan itu tidak terlalu dekat, agar penderita tunarungu dapat melihat semua bahasa tubuh yang dilakukan. Dan kita juga dapat memastikan bahwa komunikasi dilakukan pada lokasi yang cukup terang. Yang keempat, yaitu melakukan kontak mata. Selama berkomunikasi dengan penderita tunarungu, hendaknya jangan melepaskan kontak mata dan fokus dari si penderita. Jika bisa, kita dapat melepaskan semua penghalang yang dapat mengganggu fokus dari komunikasi, seperti masker atau kacamata hitam. Dan hendaknya kita menggunakan ekspresi wajah agar penyandang tunarungu dapat lebih mudah dalam menangkap atau memahami kemana arah pembicaraan dari komunikasi tersebut. Yang kelima, yaitu berbicara secara normal dan jelas. Hendaknya kita dalam berkomunikasi dengan penderita tunarungu, yaitu menghindari pembicaraan yang berbisik atau mengeraskan suara, karena hal tersebut dapat menyulitkan penderita tunarungu untuk membaca gerak bibir kita. Sehingga kita haruslah berbicara dengan suara dan kecepatan yang normal. Hindari pula berbicara sembari mengucap atau menutupi mulut. Yang keenam, yaitu menyatakan atau memberitahu topik pembicaraan. Memberitahu topik pembicaraan yang akan dibahas, begitu pula saat akan mengubah topik, sebaiknya kita memberi sebuah tanda, sehingga penderita tunarungu memahami atau mengerti bahwa kita mengubah topik pembicaraan. Yang ketujuh, yaitu menanyakan apakah penderita tersebut sudah mengerti, seperti meminta umpan balik dari penderita tunarungu terhadap apa yang telah dibicarakan. Apakah dia sudah memahami atau mengerti apa yang telah disampaikan atau belum. Yang kedelapan, yaitu mengulangi. Jika penderita tunarungu belum mengerti apa yang disampaikan, maka kita dapat mengulang komunikasi dengan menuliskannya pada sebuah kertas, sehingga penderita tunarungu dapat lebih memahami apa yang telah dikomunikasikan. Yang kesembilan, yaitu memberi kesempatan pada penderita tunarungu untuk berbaur. Dengan memberikan kesempatan untuk berbaur, berkumpul dengan keluarga maupun teman-temannya, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri pada penderita tunarungu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang terakhir, yaitu memberikan motivasi. Dengan adanya motivasi tersebut, dapat membantu perkembangan komunikasi pada penderita tunarungu, sehingga dapat melatih penderita tunarungu untuk meningkatkan keterampilannya dalam berkomunikasi maupun keterampilan dalam hal lain. Model pembelajaran bagi anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Yang pertama, belajar melalui pembaca ujaran atau speech reading. Belajar melalui membaca ujaran merupakan cara belajar yang mana anak mampu mengerti akan pembicaraan orang lain dengan melalui membaca ujarannya dengan memperhatikan gerak bibirnya. Namun hanya sekitar 50% bunyi ujaran yang mampu terlihat pada bibir, sedangkan 50% lainnya tidak terlihat jelas. Hal ini memang menyulitkan bagi mereka yang hambatan pendengarannya terjadi pada masa prabahasa. Seseorang dapat menjadi pembaca ujaran yang baik apabila didukung dengan pengetahuan yang baik tentang struktur bahasa, sehingga dapat menyimpulkan dugaan yang tepat mengenai bunyi-bunyi yang tersembunyi tersebut. Sehingga seorang tunarungu yang bahasanya normal biasanya merupakan pembaca ujaran yang lebih baik daripada tunarungu prabahasa. Dan bahkan terdapat
bukti bahwa orang non-tunarungu tanpa latihan dapat membaca bibir lebih baik daripada orang tunarungu, yang terpaksa harus bergantung pada cara ini. Kelemahan sistem baca ujaran ini dapat diatasi bila digabung dengan sistem cued speech atau isyarat ujaran. Yang kedua, belajar melalui pendengaran. Yang dimaksud dengan belajar melalui pendengaran yaitu dengan menggunakan alat bantu dengar yang telah terbukti efektif bagi jenis ketunarunguan sensori neural dengan tingkat yang berat sekali adalah cochlear implant, yaitu prostesis alat pendengaran yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen eksternal mikrofon dan speech processor yang dipakai oleh pengguna serta komponen internal yaitu rangkaian elektroda yang melalui pembedahan dimasukkan ke dalam cochlea atau ujung organ pendengaran di telinga bagian dalam. Komponen eksternal dan internal tersebut dihubungkan secara elektrik. Prostesis cochlear implant diciptakan untuk menciptakan rangsangan pendengaran dengan langsung memberi stimulasi elektrik pada syaraf pendengaran. Namun meskipun dalam lingkungan auditer terbaik, jumlah bunyi ujaran yang dapat dikenali secara cukup baik oleh orang dengan klasifikasi ketunarunguan berat untuk kemungkinan memperoleh gambaran yang lengkap tentang struktur sintaksis dan fonologi bahasa itu terbatas. Namun tidak berarti penyandang ketunarunguan yang berat sekali tidak dapat memperoleh manfaat dari bunyi yang diamplifikasi dengan alat bantu dengar. Masalah besar dalam hal ini merupakan individu tunarungu jarang mampu mendengarkan bunyi ujaran dalam kondisi optimal. Selain itu, banyak penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar alat bantu dengar yang digunakan individu tunarungu itu tidak berfungsi dengan baik akibat kehabisan baterai dan air mold yang tidak cocok. Yang ketiga, belajar secara manual. Secara alami, individu tunarungu cenderung mengembangkan cara komunikasi manual atau bahasa isyarat. Sebagai tujuan universalitas, beberapa negara telah mengembangkan bahasa isyarat yang dibakukan secara nasional. Komunikasi manual dengan bahasa isyarat yang baku memberi gambaran lengkap tentang bahasa kepada tunarungu, sehingga mereka perlu mempelajarinya dengan baik. Kelemahan penggunaan bahasa isyarat ini yaitu para penggunanya cenderung membentuk masyarakat yang eksklusif. Komponen bahasa isyarat meliputi abjad jari, ungkapan badaniyah atau bahasa tubuh, bahasa isyarat asli, dan secara garis besar, bahasa isyarat asli dibedakan menjadi bahasa isyarat alamiah dan juga konseptual. Dan yang terakhir, bahasa isyarat formal.